Polri angkat bicara soal pemberhentian tidak dengan hormat, PTDH, atau pemecatan terhadap anggota Polda Nusa Tenggara Timur, NTT, Ibda Rudi Soik. Ia diberhentian disebut usai mengungkap kasus dugaan mafia BBM. Polri menyatakan saat ini masih melakukan pendalaman karena hasil sidang kode etik masih berada di Propam Polri. Nanti kita cek lagi, karena hasilnya masih ada di Propam, kata Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho kepada wartawan di Makobrimob Polri, Kelapa II, Depok, Senin, 14 Oktober 2024. Sementara itu, Kadif Propam Polri Irjen Abdul Karim mengatakan saat ini Divisi Propam Polri akan melakukan asistensi untuk melakukan pengawasan terkait masalah itu. Namun, dia menegaskan jika perkaranya tetap diselidiki oleh Bidang Propam Polda NTT. Itu wewenang Polda, NTT. Kita asistensi aja, tapi masalah itu ditangani Polda. Ada asistensi dari Divpropam, Polri, ada, ujar Abdul Karim. Diketahui, Ibda Rudi Soik dijatuhi sanksi pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat, PTDH, sebagai anggota Polda NTT, dalam sidang yang digelar di ruangan Direktorat Tahti Lantai 2 Polda NTT, Jumat 11 Oktober 2024. Isu yang berkembang, Ibda Rudi Soik dipecat lantaran mengungkap perkara mafia bahan bakar minyak, BBM. Meski begitu, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda NTT Kombes Arya Sandi mengatakan alasan Rudi Soik dipecat. Rudi Soik dinilai melanggar kode etik profesi Polri berupa ketidakprofesionalan dalam penyelidikan dugaan penyalahgunaan bahan bakar minyak, BBM, dengan cara memasang garis polisi di lokasi milik Ahmad Ansyar dan Al-Ghazali Munandar di Kelurahan Alak dan Kelurahan Fatukoa. Ibda Rudi Soik di satu kesempatan menegaskan tidak ada yang salah dengan tindakannya menyegel tempat penampungan BBM ilegal di rumah Ahmad Munandar dan Al-Ghazali. Menurutnya, itu bagian dari penyelidikan kasus BBM ilegal yang sedang ditangani pihaknya. Dalam kasus BBM ilegal tersebut, kata Ibda Rudi, terdapat fakta keterlibatan anggota yang menerima suap dari A. Bahkan fakta lain, A membeli minyak subsidi jenis solar menggunakan barcode seorang pengusaha. Dari hasil penyelidikan Ibda Rudi Soik bersama tim, ternyata Ahmad punya kedekatan dengan anggota Paminal Propam Polda NTT yang pernah menggelar operasi tangkap tangan oknum Syabara Polda NTT. Disebutnya, ada anggota menerima sejumlah uang dari A. Dalam pelaksanaan tugas, ini bukan maunya saya tetapi atas perintah atasan. Tapi kok kenapa saya yang disalahkan? Dan dijadikan alasan pemberatan untuk saya dimutasi ke Polda Papua? Harusnya melihat fakta-fakta ini sebagai upaya untuk menyelamatkan NTT dari mafioso BBM dan perdagangan orang? Kenapa ini dijadikan alasan? Tambahnya. Ibda Rudi Soik menilai ini sebagai kriminalisasi terhadap dia dan tim. Karena setelah itu anggota Reskrim Polresta Kupang yang ikut dalam operasi penertiban hari itu dimutasi ke wilayah-wilayah terpencil NTT. Saya dan Kasat Serse Polresta Kupang Kota dimutasi nonjok, diperintah masuk sel. Bahkan saya juga dituduh otak di balik gagalnya anak Kapolda NTT masuk Akpol. Sebutnya,